Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan melaporkan dari hasil praktikum saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mazumizu Syahrini dari Aceh, bimbingan teknis kepala laboratorium angkatan 27. Nah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hasil praktikum saya. Sebelumnya saya minta maaf kalau audio yang saya gunakan tidak sesuai dengan di video karena HP saya tidak bagus speakernya atau mikrofonnya tidak bagus. Mohon maaf sebelumnya. Berikut saya akan perkenalkan. Ini adalah larutan H2O2. Kemudian ini ada stick es. Kemudian ada gelas kaca. Kemudian ada PK, ada spatula besi, lilin, beker gelas atau penjepit. Nah, sekarang kita akan tuangkan H2O2 nya seperlunya saja. Cukup. Nah, sekarang kita akan tuangkan sedikit secuil dari PK. Maaf ya teman-teman, audionya tidak sesuai dengan yang di video. Kita tuang, kita amati ya. Nah, ini dia yang keluar adalah oksigen murni. Ternyata seperti ini ya wujudnya. Nah, sekarang kita akan lakukan uji baranya untuk mengetahui apakah itu benar yang keluar itu oksigen. Oke? Ya kan? Berarti ini berhasil. Kita ulang lagi. Oke, ini berarti berhasil. Terima kasih. Nah, ini kelanjutan dari uji dekomposisi KMNO3. Salah, KMNO4. Selanjutnya menggunakan tabung reaksi. Kemudian kita bubuk KMNO4-nya ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita bakar dan kemudian kita buat perlakuan stick yang sudah dibarakan ke dalamnya. Kita lihat apakah berhasil. Mari kita coba. Nah, langkah pertama kita jepit dulu nih tabung reaksinya. Usahakan jangan goyang-goyang ya. Setelah itu kita bubuhi bubuk dari KMNO4. Jangan di sebelah kanan memegangnya ya, agar mempermudah menggunakan atau memberikan perlakuan stick yang sudah dibarakan. Nah, bisa kita lihat, kita masukkan serbuknya ke dalam tabung reaksi. Setelahnya kita coba beri perlakuan pembakaran pada bagian bawahnya. Sebenarnya ini suaranya sudah meletup-meletup karena audio dari HP saya kurang bagus, makanya nggak terekam suaranya. Maaf sebelumnya. Nah, ini kita coba bara apinya kita masukkan, tapi tidak hidup. Saya tidak tahu ini kenapa. Beberapa kali saya coba, ini tetap tidak hidup. Tidak seperti yang diinstruksikan oleh Pak Uga. Maaf sebelumnya Bapak. Ini kita coba lagi. Saya tetap penasaran. Saya kira KMNO4-nya itu kurang, saya tambah lagi. Nah, kita bakar lagi. Dan di sini juga sudah berbunyi meletup-meletup, seperti kertek-kertekan gitu. Saya coba masukkan lagi bara apinya. Entah ini terlalu jauh atau tabung reaksinya terlalu dalam sehingga bara apinya pun sudah keburu mati masuk ke dalam. Jadi saya mohon maaf, percobaan kali ini sepertinya error.
Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan lakukan uji karbohidrat pada beras atau jak tepung. Apa-apa saja bahannya, ada betadin, kemudian ada beras, kemudian ada jeruk perah. Ini pipet tetesnya digunakan untuk menetes jeruknya nanti di akhir. Oke, silahkan kita lihat apa hasilnya. Nah, langkah pertama, ini dia bahannya. Ini ada beras, ada jeruk, dan ada betadin. Nah, kita bubuh beberapa tetes betadin ke dalam berasnya. Oh, sepertinya kebanyakan, tapi kita lihat hasilnya. Kelihatan ya, sudah perubahan warnanya. Berubah menjadi coklat pekat menuju hitam. Nah, kata Pak Uga, kita bisa mengembalikan warnanya. Kita coba. Setelah ini kita coba ya. Maaf ya teman-teman, Bapak. Maaf ya Bapak, jika recordernya ini berbeda dengan video. Seperti sebelumnya saya beritahukan kepada Bapak bahwasanya audio HP saya kurang bagus. Nah, ini saya coba memberikan air jeruk nipis asli tanpa campuran. Mari kita lihat apakah dia kembali berwarna putih berasnya. Sepertinya belum. Nah, kita tambahi lagi. Nah, terus kita tambahi. Namun saya melihat warnanya belum berubah sejauh ini. Saya frustasi di sini, Bapak. Saya berpikiran untuk menghabiskan semua atau sisa-sisa zat jeruk murni itu ke dalam, karena belum juga sampai saat ini belum juga berubah warnanya kembali jadi putih. Ternyata sepertinya saya memberikan cairan betadin terlalu banyak. Saya tidak menyerah juga. Yang terakhir saya tuangkan ke semua bahan. Saya berharap akan kembali warna menjadi putih. Ternyata tidak. Saya bisa simpulkan bahwasanya pemberian betadin yang saya berikan itu terlalu banyak. Saya bisa simpulkan percobaan kali ini juga gagal. Di akhir, di awalnya berhasil. Terima kasih. Kita ke percobaan selanjutnya. Nah, percobaan kali ini kita akan membuat larutan indikator PP 1% per 100 ml etanol atau alkohol 96%. Bagaimanakah hasilnya? Apakah berhasil? Setelah kita uji cobakan ke larutan asam dan KOH, simak terus ya. Nah, langkah pertama kita akan timbang PP serbuknya sebanyak 100 mg menggunakan penimbang elektrolit.
Nah, kita tuang, kita amati sekitar 100 mg atau 1, sekian. Nah, kita bisa lihat ini ada sekitar 1,06. Nah, langkah selanjutnya kita siapkan dulu labu Erlenmeyernya, labu ukur. Nah, ini kita tuangkan sedikit demi sedikit alkohol 96%. Oke, alkohol 96%. Maaf ya, ada sedikit gangguan. Kita tuang perlahan. Oke, setelahnya kita aduk menggunakan stick es yang masih bersih. Nah, setelah seperti ini, kita tuang ke tabung Erlenmeyernya supaya larutan PP-nya itu bergabung secara homogen dengan alkoholnya. Nah, kita cukupkan sampai 100 ml ya. Kita tuang terus pelan-pelan, jangan sampai melebihi takaran demi tercapainya larutan indikator PP yang berhasil dan bisa digunakan. Kita tuang sampai cukup ya. Oke. Jika dirasa cukup, kita sudahi. Nah, setelah cukup kita tutup rapat dan kita goyang-goyang secara searah seperti ini sehingga larutan alkohol dan indikator PP-nya itu yang serbuk bergabung secara homogen. Ketika sudah dikira cukup, kita berhentikan dan kita masukkan dalam satu wadah. Jangan lupa diberi label. Kalau di sini saya buat label di tutupnya. Nah, kita tuang secara perlahan. Sampai habis. Nah, sekarang indikator PP-nya sudah selesai. Dan apakah indikator ini berhasil? Kita akan coba dengan sedikit meneteskan indikator yang sudah kita buat ke dalam larutan KOH dan larutan asam atau jeruk yang sudah diberi enceran 100 ml air biasa. Harusnya Aquades, tapi saya menggunakan air minum biasa. Ini larutan KOH yang sudah diencerkan juga dengan H2O.
Nah, sekarang kita akan coba. Kita buka ini semua wadah. Nah, silahkan lihat. Kita akan beri beberapa tetes, sekitar 5 tetes ke dalam larutan KOH. Nah, kita bisa lihat perubahan warnanya kan. Dari warna putih berubah menjadi warna pink, mendekati warna ungu. Pokoknya cantik lah. Nah, kita tutup. Kemudian kita akan coba teteskan juga pada larutan asam yang sudah kita buat, yang sudah kita encerkan. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, ternyata tidak ada terjadi perubahan warna. Nah, berarti dari sini kita bisa mengindikasikan bahwasannya larutan indikator PP yang kita buat itu sudah berhasil. Terima kasih. Kita akan ke percobaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Kali ini kita akan buat praktikum yang terakhir, yaitu praktikum dari reaksi autoredox pembentukan gas etilen C2H2 menggunakan bahan yang ada, yaitu piksal, kemudian baiklin, kemudian yang terakhir bahannya adalah karbit atau CaC2. Apakah berhasil? Silahkan lihat sampai akhir. Terima kasih. Langkah kali ini kita akan melihat uji reaksi dari ketiga bahan yang kita sediakan ini. Langkah pertama, kita masukkan piksal. Ini piksal guys, dari tetangga saya minta. Oke, sedikit saja. Aduh, deg-degan guys. Ini adalah karbit. Karena tidak bisa dipecahkan, saya ambil yang ini aja. Kita aduk-aduk. Sudah ada reaksi guys, kita tutup. Ini reaksinya ada di dalam. Ini cairannya hanya sedikit saya buat guys, takutnya sangat mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nothing happen. Wait, what happened? Saya masih penasaran. Buang aja nih ya. Ayo buang. Tambah. Tambah terus. Bismillahirrahmanirrahim. What happened? Nah, saya gagal di sini guys. Saya tidak tahu kenapa. Apakah gara-gara ini karbitnya tidak yang bulat, hanya menggunakan yang pecah, atau hanya kadarnya terlalu sedikit, atau ini terlalu sedikit, atau ininya terlalu lama ditarik. Saya tidak mengerti guys. Jadi Bapak, saya mohon penjelasannya dari rekaman ini. Yang saya lihat yang Bapak kerjakan itu menghasilkan reaksi ledakan, berupa ledakan reaksinya, tapi yang saya kerjakan ini memang bereaksi panas tapi tidak menghasilkan ledakan. Terima kasih Bapak. Saya mohon penjelasannya lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.